Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan ke-12. Ketika kilat memancar dari sebelah timur, yang juga merupakan momen saat aku mulai berbicara, tepat pada saat kilat muncul, seluruh langit diterangi, dan semua bintang mulai bertransformasi. Tampaknya seakan seluruh umat manusia harus dibersihkan dan dipilah secara tepat. Di bawah sinar poros cahaya dari timur ini, semua manusia terungkap dalam bentuk asli mereka. Mata tersilau, terhalang dalam kebingungan. Mereka sama sekali tidak mampu menyembunyikan fitur jelek mereka. Selain itu, mereka seperti binatang yang melarikan diri dari cahayaku untuk bersembunyi dalam gua di gunung. Namun, tidak seorang pun dari mereka bisa melepaskan diri dari cahayaku. Semua manusia tercengang, semua sedang menunggu, semua menyaksikan dengan kemunculan cahayaku. Semua bersukacita akan hari mereka dilahirkan, dan pada saat yang sama, semua mengutuk hari mereka dilahirkan. Emosi yang bertentangan tidak mungkin diungkapkan. Air mata dari celaan diri menjadi sungai dan hanyut oleh arus sangat deras, hilang tanpa jejak dalam sekejap. Sekali lagi, hariku semakin mendekati umat manusia. Sekali lagi, membangunkan umat manusia, memberi kepada kemanusiaan sebuah titik untuk memulai awal yang baru. Jantungku berdetak dan mengikuti ritme detak jantungku. Gunung melonjak kegirangan, perairan menari dengan kebahagiaan, dan ombak dengan tempo selaras menghantam karang berbatu. Sulit untuk mengungkapkan apa isi hatiku. Aku ingin semua hal najis dibakar menjadi abu dalam tatapanku. Aku ingin semua orang durhaka lenyap dari hadapan mataku. Tidak perlu lagi berlama-lama hidup. Bukan hanya aku telah membuat sebuah awal yang baru di sarang si naga merah besar. Aku juga sudah memulai pekerjaan yang baru di alam semesta. Semua kerajaan di bumi tidak lama lagi akan menjadi kerajaanku. Semua kerajaan di bumi tidak lama lagi akan hilang selamanya oleh karena kerajaanku. Karena aku telah meraih kemenangan. Karena aku telah mengembalikan kejayaan. Si naga merah besar telah menggunakan segala cara untuk mengacaukan rencanaku, dengan harapan menghapus pekerjaanku di bumi. Namun, bisakah aku patah semangat karena tipu muslihatnya? Bisakah aku takut sampai kehilangan kepercayaan diri karena ancamannya? Belum pernah ada satu makhluk pun di surga atau bumi yang tidak dapat kugenggam dalam tanganku, apalagi si naga merah besar, alat
yang fungsinya sekadar kontras bagiku ini? Bukankah ia juga sebuah objek yang akan dikendalikan dengan tanganku? Pada waktu inkarnasiku di dunia manusia, umat manusia tanpa sadar tiba pada hari ini dengan bantuan tuntunan tanganku. Tanpa sadar, datang untuk mengenal aku. Namun, mengenai bagaimana menapaki jalan yang terbentang di depan, tidak seorang pun punya petunjuk. Tidak seorang pun sadar, apalagi punya petunjuk ke arah mana jalan tersebut akan membawanya. Hanya ketika Yang Maha Kuasa mengawasinya, orang akan dapat menempuh jalan sampai akhir. Hanya dengan dipandu kilat di timur, orang akan dapat melintasi ambang yang mengarah ke kerajaanku. Di antara manusia, belum pernah ada orang yang melihat wajahku, yang pernah melihat kilat di timur, apalagi yang pernah mendengar suara yang berasal dari tahtaku. Sebenarnya, sejak zaman dahulu, tidak satupun manusia yang pernah secara langsung bersentuhan dengan pribadiku. Baru sekarang, ketika aku datang ke dunia, manusia memiliki kesempatan untuk melihat aku. Tetapi, bahkan sekarang pun, manusia tetap belum mengenalku, sama seperti mereka hanya menatap wajahku dan hanya mendengar suaraku, namun tanpa memahami apa maksudku. Semua manusia seperti ini. Sebagai salah seorang umatku, apakah engkau tidak merasa sangat bangga saat melihat wajahku? Dan apakah engkau tidak merasa malu karena tidak mengenalku? Aku berjalan di antara manusia, juga hidup di antara manusia, karena aku telah menjadi daging, dan aku telah datang ke dunia manusia. Tujuanku bukan hanya supaya manusia dapat melihat dagingku. Lebih penting lagi, supaya kemanusiaan dapat mengenalku. Terlebih dari itu, aku akan melalui daging inkarnasiku menghukum manusia atas segala dosanya. Aku akan melalui daging inkarnasiku menaklukkan si naga merah besar dan membasmi sarangnya. Meski manusia yang mengisi bumi sebanyak bintang, aku mengenal mereka semua dengan jelas, seperti aku melihat telapak tanganku sendiri. Dan meski manusia yang mencintai diriku juga tak terhitung jumlahnya, seperti pasir laut, hanya sedikit yang dipilih olehku. Hanya mereka yang mengejar cahaya kemilau, yang terpisah dari mereka yang mencintai diriku. Aku tidak melebih-lebihkan manusia, juga tidak meremehkannya. Malah aku membuat tuntutan untuk manusia sesuai dengan sifat alaminya. Dan dengan demikian, apa yang aku perlukan adalah orang yang dengan tulus mencariku. Ini demi mencapai sasaranku dalam memilih manusia. Ada begitu banyak binatang buas di pegunungan, namun mereka semua sejinak domba di hadapanku. Misteri tak terselami
terbaring di dasar laut, namun semuanya menampakkan diri mereka di hadapanku, sejelas segala hal di atas muka bumi, di langit, di atas sana, adalah alam yang tak pernah bisa manusia capai. Namun aku berjalan dengan bebas di semua alam yang tak terjangkau itu. Manusia tidak pernah mengenalku dalam cahaya, namun hanya melihatku di dunia kegelapan. Bukankah engkau sekarang dalam keadaan yang sama? Pada saat amarah sinagam merah besar memuncak, aku secara resmi mengenakan daging untuk melakukan pekerjaanku. Pada saat sinaga merah besar mengungkapkan bentuk aslinya untuk pertama kalinya, aku menjadi saksi bagi namaku. Saat aku menyusuri jalan umat manusia, tidak satu makhluk pun, tidak seorang pun terkejut hingga terjaga. Sehingga saat aku berinkarnasi dalam dunia manusia, tidak seorang pun mengetahuinya. Namun, saat berada dalam daging inkarnasiku, aku mulai melakukan pekerjaanku, maka manusia pun terjaga, bangun terkejut dari mimpinya karena gemuruh suaraku, dan sejak saat ini memulai hidup di bawah petunjukku. Di antara umatku, aku sekali lagi memulai pekerjaan yang baru. Setelah mengatakan bahwa pekerjaanku di bumi belum usai, ini cukup untuk membuktikan bahwa semua orang yang aku bicarakan sebelumnya bukanlah orang yang aku anggap membutuhkan. Namun bagaimanapun juga, aku masih menghitung orang-orang terpilih di antara semua orang ini. Dari ini, jelas bahwa aku melakukan ini bukan hanya agar umatku dapat mengenal Tuhan yang berinkarnasi, namun juga untuk membersihkan umatku. Karena kerasnya ketetapan-ketetapan administratifku, sebagian besar orang tetap berada dalam bahaya untuk kulenyapkan. Kecuali engkau melakukan segala upaya untuk menangani dirimu sendiri, menundukkan tubuhmu sendiri. Kecuali engkau melakukan ini, engkau pasti akan menjadi objek yang aku benci dan tolak, yang akan dicampakkan ke neraka, sama seperti Paulus menerima hajaran langsung dari tanganku, yang tidak memiliki jalan keluar dari situ. Pernahkah engkau menemukan sesuatu dalam firman-Ku? Seperti sebelumnya, aku masih berniat untuk membersihkan gereja, terus memurnikan orang-orang yang aku perlukan, karena aku adalah Tuhan itu sendiri, yang suci dan tak bernoda. Aku akan membuat baitku tidak hanya dipenuhi dengan warna-warni pelangi, tetapi juga bersih tanpa noda, dengan interior yang pas dengan eksteriornya. Di hadiratku, engkau semua harus memikirkan kembali apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, dan memutuskan apakah engkau pada hari ini dapat bertekad untuk memberiku kepuasan sempurna dalam hatiku. Bukan hanya karena manusia tidak mengenalku dalam dagingku. Lebih buruk lagi, ia telah gagal memahami dirinya sendiri yang berdiam dalam tubuh berdaging,
Sudah berapa tahun berselang, dan selama ini manusia telah menipuku, memperlakukanku sebagai tamu dari luar. Sudah berapa kali mereka mengusirku di depan pintu rumah mereka. Sudah berapa kali mereka berdiri di hadapanku, tidak memedulikan diriku. Sudah berapa kali mereka tidak mengakui diriku di tengah manusia lain. Sudah berapa kali mereka menolakku di hadapan iblis. Dan sudah berapa kali mereka menyerangku dengan mulut comel mereka. Namun, aku tetap tidak memperhitungkan kelemahan manusia, dan aku juga tidak memperhitungkan pembangkangannya dengan meminta gigi dibalas dengan gigi. Yang aku lakukan adalah memberi obat untuk penyakitnya, guna menyembuhkan penyakitnya yang tidak tersembuhkan, supaya kesehatannya pulih, dan akhirnya dia dapat mengenalku. Bukankah semua yang telah aku lakukan demi kelangsungan hidup kemanusiaan, demi memberi manusia kesempatan dalam hidup? Aku datang ke dunia manusia berkali-kali. Namun manusia, karena aku telah datang dalam diri pribadiku ke dunia, tidak mengindahkan diriku. Malah mereka terus mengurus urusan mereka sendiri, mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Mereka tidak banyak mengetahui bahwa setiap jalan di bawah langit berasal dari tanganku. Mereka tidak banyak mengetahui bahwa setiap hal di bawah langit tunduk pada ordinasiku. Siapakah di antaramu yang berani menyimpan kebencian di hatinya? Siapakah di antaramu yang dengan santai mencapai kesepakatan? Aku baru saja mulai melakukan pekerjaanku secara diam-diam di tengah manusia. Itu saja. Jika selama periode inkarnasiku aku tidak peduli kerapuhan manusia, maka seluruh kemanusiaan hanya karena inkarnasiku akan sangat terkejut, dan sebagai akibatnya jatuh ke dalam Hades. Hanya karena aku telah merendahkan diriku dan menyembunyikan diriku, kemanusiaan telah lolos dari malapetaka, terbebas dari hajaranku, dan dengan cara ini sampai pada hari ini. Sadarlah seberapa sulit untuk bisa sampai pada hari ini. Bukankah seharusnya engkau lebih bersyukur akan hari esok yang masih akan datang?